pelajaran dimulai, silakan Aurel untuk mimpin doa. Aurel. Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan aku di sanalah aku berdiri. Yang punya pohon mangga nih anak-anak? Ada. Siapa yang punya pohon mangga? Saya. Aurel punya pohon mangga? Punya. Kalian harus bisa membandingkan perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengamati gambar, kalian harus bisa mencari informasi penting pada sebuah teks anak-anak semuanya. Pohon mangga. Di sini. Coba kira-kira gambar apa yang kalian lihat di sini? Serangga. Gambar serangga. Kira-kira serangga itu lagi menghisap apa ya? Serangga sedang apa kira-kira kalau menurut kalian di sini? Yang dilakukan oleh kupu-kupu. Oleh seekor kupu-kupu. Coba kalian lihat yang gambar pertama ini adalah gambar bunga. Nah, kemudian yang tengahnya ini gambar apa? Kupu-kupu. Kira-kira menurut kalian kupu-kupunya sedang apa ya di sana? Oh, lagi ngani. Lagi apa? Nginjek-nginjek apa? Kemudian, nah gambar yang ketiga itu gambar apa yang ketiga itu? Anggun, Anggun hidupin mic-nya. Nah, Anggun, menurut Anggun perbedaan bunga yang sebelah kiri dengan bunga yang sebelah kanan itu apa? Beda warna. Beda warnanya, boleh. Silahkan dimatiin. Nah, cara tumbuhan banyak. Ada yang tahu nggak gimana tumbuhan itu jadi banyak? Kawinan, Pak. Nah, coba Aurel, yang ini coba. Dari paragraf ini yang bisa Aurel ambil yang pentingnya apa, informasi penting? Tentang apa ya? Terbentuknya asam sianida yang bersifat meracun bagi manusia. Coba satu buah makanan dari huruf A. Oleh siapa aja? Saya sebutkan. A. Anggur. Anggur. Selain anggur? Apel, Pak. Anak-anak, diperhatikan videonya. Karena setelah kalian melihat video, kalian silakan ditonton ya, diperhatikan, dilihat, ditelaah bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan mulai dari awal sampai terakhir, karena di situ nanti kalian akan melakukan pengamatan, melakukan kegiatan pengamatan. Silakan ditonton. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Pak. Ya, silakan ditonton. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu, ternyata otak nyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk
perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Rapka, Angga ketua kelompoknya, anggotanya Rapka, Irfan, Chandra, Arya, kemudian Randy. Kemudian kelompok yang kedua Aurel, Fahri, Niki, Nia, Kasdi, Nova, sama Elis. Kemudian ada Nadia, Angel, Anggun, Carmila. Kelompok yang kelima Tiara, Alia, sama Halimah, sama Daud. Jadi walaupun kalian itu terpisah berkelompoknya, nanti kalian silahkan berdiskusi melalui, bisa kalian langsung WA temennya ya, lewat Japri boleh gitu, supaya saling bertanya dengan ketua kelompok atau dengan anggota kelompoknya. Itu lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Nanti akan Bapak kirimkan lewat WA Group. Nanti silahkan kalian buka WA Grupnya. Ini Bapak akan kirimkan LKPD-nya ke WA Group. Nanti kalian boleh cek WA Grupnya. Pak, ini semuanya ditulis, Pak. Dikerjakan yang sesuai tugasnya aja. Tadi Bapak menugaskan apa di situ, membuat laporan ya. Nah, nanti kamu lihat bersama kelompoknya, bikin laporan, yang satu tentang video tadi, yang satu lagi tentang informasi teks. Di situ ada teksnya. Silakan dibuka dulu itunya, LKPD-nya. Lembar kerja peserta didiknya. Gambar-gambar bunganya ya digambar nggak, Pak? Nggak usah digambar yang bunganya, cukup kamu membuat laporan pengamatannya saja. Jadi dari mulai, tadi kan video itu dari mulai apa sampai selesai, bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tadi. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Ada bunga yang bacaan mahkota kalau kepala sari itu digambar juga nggak, Pak? Oh, tidak perlu digambar, cukup ditulis aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mariam. Apa Ya. Mariam? Yang lainnya ditunjukkan. Hidup speakernya. Kegiatan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Tujuan pengamatan untuk mengetahui cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hasil pengamatan terjadi penyerbukan serbuk sari menempel di kepala putik. Terjadi proses pembuahan sehingga terbentuk zigot dan endosperma. Bakal biji menjadi biji dan bakal buah menjadi buah. Kesimpulan, pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi dengan bantuan serangga sehingga serbuk sari jatuh ke putik. Iya, bagus sekali Aurel sama kelompoknya. Coba Bapak pengen dengar dari kelompok Nadia. Nadia silakan di open mic-nya. Yang ini apa ya? Iya, yang bawah itu coba. Yang bawah mananya? Ya itu yang kamu tulis itu sama teman-teman kamu itu. Yang bagian jagung ya? Iya. Bagian jagung Ini perkembangan sama. baik. Sama, ayo kita simpulkan sama-sama. Iya, dibacakan aja kesimpulan, bukan yang kesimpulannya, kesimpulan hari ini. Kesimpulan pembelajaran bagian-bagian bunga. 1. Mahkota. 2. Benang sari. 3. Kepala putik. 4. Kelopak. 5. Bakal biji. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkawinan antara sel jantan dan sel betina pada bunga. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini kesimpulannya yaitu agar kita itu bisa mencari teks informasi penting dari sebuah teks, kemudian juga kita bisa mencari ide-ide pokok, kemudian untuk perkembangbiakan generatifnya kita mampu menyebutkan beberapa bagian dari bunga, mulai dari kelopak, kemudian mahkota, kemudian benang sari, kepala putik, kemudian bakal biji, dan cara perkembangbiakan secara generatifnya. Untuk evaluasi akan Bapak kirim ya lewat WA Group. Kemudian nanti kalau misalkan nanti kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada hewan. Kemudian bagi yang belum memahami tentang perkembangbiakan pada tumbuhan serta belum memahami bagaimana caranya mencari informasi yang penting, nanti akan Bapak pandu lagi untuk bagaimana caranya menyelesaikan atau mencari informasi yang penting dan perkembangbiakan tentang tumbuhan. Selamat pagi anak-anak, semoga beraktivitas lagi dengan baik. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak kirim lewat WA Group ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin.